Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari fikih Sirah Nabawiyah, yang mana pembahasan kita masih seputar perang Tabuk ya. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas di antaranya hadis yang dikisahkan oleh Auf bin Malik tentang tanda-tanda kiamat. Kata Nabi, "Khudh minni sittatu min alamatis sa'ah," atau kama qala, kata Nabi, ambillah dariku di antara 6 di antara tanda kiamat, yaitu mauti, kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian futiha Baitul Maqdis, dibukanya Baitul Maqdis atau dibebaskannya Baitul Maqdis kembali ke tangan kaum muslimin. Kemudian ta'un, yaitu wabah penyakit yang sangat mematikan ya. Lalu yang keempat, harta melimpah ruah, begitu mudah orang mendapatkan harta, sampai-sampai kalau ada orang dikasih 100 dinar masih merasa kurang. Lalu yang keempat, yaitu fitnah agama atau bencana agama menimpa setiap rumah di Jazirah Arab. Yang kelima, adanya sulhu, perdamaian antara orang-orang Islam dengan orang-orang Romawi. Namun orang Romawi berkhianat. Mereka mengerahkan pasukan 80 bendera, yang setiap bendera terdiri dari 12.000 orang. Kemudian pembahasan kedua juga kita membahas tentang sutrah salat ya, pekan lalu sutrah salat. Nah, di pertemuan lalu ada saya sebutkan tentang wabah penyakit mematikan, yaitu ta'un, yang menimpa manusia rata seluruh bumi sebagaimana mematikan hewan ternak. Nah, tentang ta'un ini ya, apa penyakit apa sih ta'un ini? Ada yang mengatakan kolera ya. Intinya penyakit ta'un ini wabah penyakit yang pernah terjadi di masa lampau di tahun 458 Hijriah. Berarti sekitar 10 abad yang lalu ya. Wabah ini ciri-cirinya adalah di kulit orang yang terkena penyakit ini bintik-bintik merah. Bintik merah, kemudian suhu badannya sangat tinggi. Lalu sendi-sendi dia seperti mau putus semuanya, dan mengakibatkan muntah darah. Kalau sudah pada titik muntah darah, maka kemungkinan selamatnya hampir mendekati 0%. Artinya dalam istilah medis, tingkat fatality, tingkat kematiannya itu hampir 100%. Ya. Ini tentang penyakit ta'un. Nah, mengenai penyakit ini pula, Nabi SAW sudah menganjurkan kepada umatnya untuk isolasi. Kalau bahasanya kita, social distancing atau physical distancing. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, "Idza sami'tum bit-ta'un
bi ardin, jika suatu wilayah tertimpa wabah penyakit menular dan mematikan, fala tadkhuluha, maka kalian jangan masuk ke daerah itu. Jadi orang yang tinggal di zona hijau jangan masuk ke zona merah, apalagi zona hitam. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, adapun jika kamu berada di wilayah yang terkontaminasi, adapun kita ketika tinggal di wilayah yang rentan saling menularkan penyakit, fala takhruju minha, maka kata Nabi, engkau enggak boleh keluar dari situ. Kita ulangi ya. Bagi yang mendengar ada suatu wilayah tersebar di situ wabah penyakit menular dan mematikan, kata Nabi apa? Fala tadkhuluha, kita enggak boleh masuk, kecuali yang memang punya kepentingan darurat, misalnya tenaga medis atau tim bala bantuan atau aparat yang memang ditugaskan. Ya. Namun sebaliknya, jika kita tinggal di sebuah wilayah yang sudah menyebar penyakit tadi dan tingkat fatality-nya sangat tinggi, tingkat kematiannya sangat tinggi, maka kita wajib diisolasi. Bukan pakai isolasi ya, dikurung, nggak boleh keluar dari wilayah tadi. Kenapa? Karena kalau kita keluar berarti kita membawa bibit penyakit yang akan menulari orang-orang yang tadinya tidak sakit. Lihat ini jamaah sekalian, ternyata isolasi, lockdown, social distancing itu sudah diajarkan siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sudah diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diperkuat juga oleh hasil penelitian medis. Makanya saya gedeg banget dah. Ada orang yang dia bukan ulama, bukan juga tenaga medis, dan bukan pejuang garda terdepan untuk keselamatan kesehatan manusia, tapi bebalnya luar biasa. Udah paling pinter ngalah-ngalahin dokter, bahkan berani mengeluarkan fatwa ngalah-ngalahin ulama. Padahal ulama sudah mengatakan ini wabah, dokter sudah membuktikan ini wabah, tapi dia keras kepala. Kalau dia sendiri yang sakit kemudian mati, gak apa-apa, gak apa-apa, mengurangi populasi orang-orang yang keras kepala. Tapi kalau dia keras kepala dan mengajak orang lain untuk ikut-ikutan keras kepala, lalu meremehkan perjuangan para tenaga medis yang terpaksa meninggalkan keluarga mereka, mempertaruhkan nyawa mereka, dan dia menganggapnya ini sesuatu yang remeh. Nah ini yang jadi masalah. Urusan kalau Ustadz ini wabah hasil konspirasi. Memang ada orang yang makanan sehari-harinya itu menu konspirasi. Udah gak suka gudeg, gak suka nasi padang, sukanya nasi peteng. Konspirasi kan nasi peteng itu. Maka kita katakan konspirasi itu urusan mereka dengan Allah. Kecurangan mereka itu nanti Allah yang mengadili. Adapun tugas kita meminimalisir potensi penularan penyakit. Tapi Ustadz, namanya penyakit menular kan atas izin Allah. Kalau Allah nggak izinkan nggak akan menular. Betul, memang nggak salah. Hadisnya Sahih Bukhari. Hadisnya Sahih Bukhari. Tidak ada penyakit menular. Dalilnya betul. Tapi ingat,
Ketika kita hendak menterjemahkan hadis, mentafsirkan hadis, itu tugas siapa? Ulama atau kita-kita? Hah? Ulama dong. Bukan level kita untuk mentafsirkan hadis, bukan. Nah, apa kata para ulama ketika mensyarah hadis ini? Tidak ada penyakit menular, betul. Namun di situ ada penjelasan, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Dalam arti, yang namanya penyakit menular atau tidak menular itu atas izin Allah, betul. Rezeki juga atas izin Allah, gak usah kerja. Gimana? Sepakat? Jodoh juga di tangan Allah, gak usah nyari. Engkau toko dewe, medun saka swarga. Wah, bidadari. Cuman jatuhnya kekencengan, jadi sompel-sompel. Rezeki dari Allah, betul, tapi tugas kita mencari. Penyakit itu ujian dari Allah, betul, tapi tugas kita menghindari penularan dan mengobatinya. Nah, urusan itu konspirasi mereka, ingin mereka mencari kekayaan, udah urusan mereka dengan Allah, selesai. Urusan kita bantu tenaga medis. Nah, ya. Baik, ini faedah tambahan dari pelajaran kita pekan sebelumnya. Kemudian kisah berikutnya, selama penantian 20 hari menunggu kedatangan prajurit Romawi yang ternyata nggak datang-datang, yaitu ketika Nabi SAW selesai sholat malam di dalam tenda beliau di daerah Tabuk, ya, maka Jabir bin Abdullah yang waktu itu bertugas menjaga Nabi dan beberapa orang sahabat yang lain, kurang lebih ada 7 orang sahabat yang bertugas waktu itu menjaga Nabi di dalam tenda beliau. Selesai beliau salat malam, beliau berkata kepada para sahabat, di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah adalah perawi hadis nomor 5 paling banyak. Jabir berkata, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, u'titu khamsan. Tadi malam Jibril membawa wahyu, memberitahukan kepadaku bahwa aku diberikan 5 keistimewaan. Yang mana 5 keistimewaan ini tidak pernah Allah berikan kepada orang sebelumku, itu nabi-nabi sebelumku. Apa saja itu? Yang pertama, nusirtu birra'bi masiratin syahr. Aku ditolong oleh Allah sebelum peperangan, sudah ditolong oleh Allah dengan rasa apa? Allah hunjamkan rasa takut ke dalam jiwa-jiwa musuhku selama kurang lebih 1 bulan perjalanan. Istilahnya, belum gelut musuhnya wis wedi. Dan ketakutan musuhnya ini bukan di hari H, bukan ketika ya wah wedi, enggak. Bukan ketika serang yang wedi, bukan. Ketakutan ini sudah terjadi 1 bulan perjalanan sebelumnya. Ini yang pertama. Adapun nabi-nabi sebelumnya enggak. Musuh itu enggak ada takut-takutnya. Kalaupun musuh takut, itu takutnya ketika di hari H, ketika mau apa? Perang. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ju'ilat liyal ardi masjidan wa tahuran. Bumi, yaitu tanah, Allah jadikan suci untukku dan umatku. Suci di sini berarti masjidan wa tahuran. Masjidan berarti untuk
sujud untuk sholat, tahuran berarti untuk bersuci. Ini keistimewaan Nabi yang kedua, bahwasanya bumi ini kita boleh pakai untuk sujud dimanapun kita berada, di tepian pantai, di pegunungan, di hutan, di gurun, ya, di sawah, perkebunan. Selama itu bagian bumi, boleh, kecuali tempat-tempat bernajis, ya. Dan bumi juga suci untuk taharah, tayammum. Tayammum. Adapun nabi-nabi sebelumnya, umat nabi sebelumnya dan nabi tersebut, itu kalau mau ibadah harus di tempat khusus ibadah. Terutama umatnya Nabi Isa. Umat Nabi Isa itu beribadah harus di gereja mereka. Gak boleh di tempat terbuka, ya, di lapangan, di sawah. Kalau kita dimudahkan, lagi berkebun nih, lagi di sawah, sawahnya jauh dari pemukiman. Masuk waktu sholat, apakah kita kemudian tinggalkan sawah, kemudian apa? Balik ke kampung, ke perumahan? Enggak perlu. Cukup tegakkan sholat di mana? Di persawahan tadi. Yang penting tempatnya rata, jangan pula teras ring, enggak rata. Ya, rukuk gelempang. Ya. Tempatnya rata yang aman dan bersih. Bersih itu suci maksudnya, ya, bukan bersih dari debu tapi suci. Kemudian bumi juga dipakai untuk bersuci, yaitu tayammum. Tayammum. Namun perihal tayammum ini jangan bermudah-mudahan. Jangan apa? Bermudah-mudahan. Apa saja sebab-sebab seseorang itu, sebagaimana hadis Nabi ini, bumi dijadikan suci untuk bertayamum? Apa saja sebab-sebab? Ya, sebab-sebab dibolehkannya seseorang bertayamum. Sebab bolehnya tayamum: 1. Tidak ada air sama sekali. Belas. Tidak ada air sama sekali. Gak ada, belas gak ada. Ada? Yang kedua, ada, namun sangat sedikit dan harus dibagi dua. Kalau dipakai untuk minum, maka tidak bisa bersuci. Kalau dipakai bersuci, maka tidak ada untuk air minum. Tentu kira-kira di antara 5 poin maqasid syariah. Atau maqasid syariah, 5 poin yang dijaga oleh agama Islam, salah satunya nyawa. Artinya dalam kasus ini lebih diutamakan minum daripada bersuci. Masalah berikutnya adalah, kalau aneh bisa minum tapi nggak bisa bersuci, gimana mau sholat? Ntar mati belum sholat dong, ya kan? Maka solusinya apa? Nah, ini tayamum. Ada, namun pilihannya cuma 2, minum atau bersuci. Tok. Tidak ada pilihan yang ketiga. Minum, bersuci, ngopi, ya enggak. Pilihannya cuma 2. Minum untuk menyelamatkan nyawa, bersuci untuk syarat sah ibadah-ibadah tertentu. Maka kita utamakan minum. Solusinya bersuci
pakai tayamum. Atau sebab yang ketiga, airnya ada banyak, tapi akses menuju TKP resiko tinggi. Resiko besar. Nah, artinya harus apa ya? Bertaruh nyawa lah mau ngambil airnya. Misalnya apa? Ini rumah. Ini jalan, di sini ada sumber mata air. Nah, area ini area konflik perang. Dan perangnya bukan cuman lempar-lemparan apa ya, batu, bukan, tapi benar-benar peluru. Dan kita tidak tahu dari mana datangnya. Ya, resiko tinggi seperti ini. Atau dari rumah menuju TKP ngambil air. Ini rawan apa? Binatang buas. Dan jumlahnya banyak. Ya, bukan cuma 1 ekor. Tapi banyak. Ini yang menjadi keringanannya. Ada banyak tapi aksesnya ini resiko tinggi dalam hal jalurnya. Jadi harus nuruni jurang-jurang, ya, mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah. Ya, dikerin jahatori ya. Ini aksesnya beresiko sangat tinggi. Yang keempat, yaitu penyakit atau luka parah. Jadi kalau panu masih boleh wudu. Penyakit yang parah atau luka parah. Yang mana penyakit atau luka parah ini berada di sebagian besar anggota tubuh. Maka dia boleh diganti bersucinya dengan tayamum. Baik. Mengenai 4 poin ini, ada beberapa kisah berkaitan dengannya. Di antaranya, ada sebagian sahabat yang berlayar, ya, pakai perahu gitu ya, pakai perahu. Lalu mereka bingung ini, air mereka itu cuma cukup untuk minum sampai tujuan. Kalau mereka gunakan wudhu, airnya habis air minum. Jadi mereka inisiatif bertayamum. Udah. Lalu mereka pun sampai di daratan, ketemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian mereka konsultasi, wahai Rasulullah, tadi kami berlayar, dah, air minum kami sedikit. Kalau kami pakai wudhu, kami nggak bisa minum. Tapi kalau kami pakai minum, kami nggak bisa wudhu. Nah terus kalian lakukan apa? Kami pilih minum. Lalu untuk bersuci, kami tayamum. Kata Nabi, lalu mereka bertanya, wahai Rasulullah, boleh nggak air laut kami pakai untuk berwudhu? Air laut melimpah ya. Lalu kata Nabi, ma'uhu tahirun wal hillu maitatuh. Laut itu airnya suci dan mencucikan, bangkainya halal. Nah, maka kalau ada jumlah air yang sangat banyak, wudu atau mandi. Kisah berikutnya yang terkait poin keempat ini, luka parah. Nah, jadi ada prajurit perang ya. Ya, dia terluka parah, yaitu kena pedang di kepalanya. Wah, luka menganga. Luka. Kemudian dia diobati, diperban, lalu disuruh istirahat di tenda. Malamnya dia mimpi basah.
Malamnya dia mimpi basah. Lalu menjelang subuh dia bangun, dia periksa, oh iya ini keluar spermanya. Nah, si prajurit ini ya masih digolongkan mu'allaf lah, belum lama masuk Islam. Dan dia satu grup dengan prajurit-prajurit lain yang juga memang ya baru-baru juga masuk Islam. Lalu dia tanya ke teman-temannya, bro, ini luka parah nih di kepala. Iya, ente istirahat aja. Tapi bukan itu masalahnya. Loh, masalahnya apa? Ani tadi malam mimpi basah. Ya elah, sempat-sempatnya udah kena luka bacok lu masih mimpi juga ya. Ani tadi malam mimpi basah. Nah, ini kan luka besar nih. Sementara saya harus mandi wajib. Gimana? Boleh nggak mandinya ini saya ganti dengan tayamum? Atau saya harus tetap mandi? Atau bagaimana? Nah, teman-temannya yang sama-sama juga baru masuk Islam nekat menjawab. Ya. Baru masuk Islam sudah buka dewan konsultasi. Temannya nanya, mereka nekat menjawab. Apa kata teman-temannya? Loh, kamu harus tetap wajib mandi. Kalau enggak nanti kamu enggak sah sholatnya. Wah, dia takut tuh enggak sah sholat. Ya adus, mandi, selesai mandi, yo bablas, meninggal. Kabar ini sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Qatalahumullah. Kalian telah membunuhnya karena fatwa kalian. Qataluhumullah. Aku khawatir kalian akan dibinasakan oleh Allah. Limadza la tas'aluna in kuntum la ta'lamun. Kenapa kalian enggak bertanya kepada yang faham kalau kalian enggak tahu? Jangan nekat menjawab, jangan berani-berani berfatwa bi ghairi ilm, berfatwa tanpa ilmu. Nah, ini karena ada penyakit parah atau luka parah, maka bersucinya boleh dengan tayamum. Nah, PR. Kok PR kuis lah ya. PR kumpulan besok kan. Tayamum itu pakai apa? Ya? Pakai apa tayamum? Debu. Di sini kata-katanya Nabi al-ardu. Apa arti ardu? Bumi, tanah. Makanya di mazhab Syafi'iyah tayamum itu harus berupa tanah atau permukaan tanah. Dah. Ini orang Indonesia katanya mazhab Syafi'iyah toh? Mazhabnya fikihnya apa, Pak? Wes, mau sampai naik ngono yo. Kita ini orang Indonesia sering ngaku-ngakunya Syafi'iyah, tapi kita nggak pakai Syafi'iyah. Ya karena kita orang Indonesia mazhab Syafi'iyah. Saya akan arahkan ke koridor Syafi'iyah. Oke. Dalam mazhab Syafi'iyah tidak sah tayamum kalau nggak pakai permukaan tanah. Oke? Berarti kalau cuma modal tepok-tepok permukaan dinding tidak dianggap sah. Oke. Udah. Lalu gimana solusinya? Misal ketika haji atau umrah, entah itu di perjalanannya atau di masjidnya. Di perjalanan misalnya, iya kali di pesawat izin sama Pak Pilot, Pak izin sama pramugari nyalain lampu panggilan itu kan, klut, pramugari datang, ada apa Pak Haji?
Ada apa Pak? Boleh turun kita sebentar? Loh, nggak bisa Pak, kita tujuan belum sampai. Lah ini saya mau tayamum lupa saya bawa tanah dari rumah. Ini ingat ya, konsep kita murni Syafi'iyah loh. Lah gimana coba? Atau kita berada di masjid. Ingat, terutama sholat Jumat, kalau kita mau masuk di dalam bagian dalam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi untuk sholat Jumat, kita harus berangkat jam lepas subuh, sarapan langsung berangkat. Kalau berangkat jam 10 di emperan, kalau di Masjidil Haram berangkat jam 10 dapatnya di WC 3. Iya. Apalagi Ramadan jenengan mau dapat di dalam tarawihnya jam 9 pagi sudah berangkat tarawih. Kalau berangkatnya sore, nanti sholat tarawihnya di depan hotel. Nah oke, kita akhirnya berhasil masuk ke dalam masjid. Kalau sudah di dalam masjid nih, bahkan di lantai 2, lantai 3 kita geser sedikit, kursi kita hilang, bakal ditempati oleh orang lain. Nah gimana kalau mau buang angin? Kalau pipis mungkin masih ditahan lah, kurangi minum. Tapi kalau buang angin, nggak mungkin kita kurangi oksigen kan? Saya nahan buang angin, gimana nggak buang angin? Nggak bernapas. Ya memang sih, angin nggak keluar, nyawa yang keluar. Nah, gimana caranya? Tahu spray? Botol spray sisa-sisa COVID kemarin, ya, itu dibersihkan supaya hilang wangi-wangiannya, zat-zat alkoholnya. Karena kalau misalnya pas ihram kan nggak boleh pakai wewangian ya. Nah dibersihkan sampai bersih, nggak ada wangi lagi, diisi air. Spray yang ukurannya 100 ml itu masih boleh masuk pesawat. Kalau takut kena petugas bea cukai, kosongkan aja, bawa botol kosong. Gimana nanti pas sampai pesawat? Diisi di kamar mandi, di toilet, diisi. Udah, nanti wudunya pakai semprotan. Tapi ingat, semprotnya di tangan sampai airnya menggenang, bukan semprot di muka. Ini mah pelembab wajah. Semprotnya di tangan atau di tangan kanan ya. Sudah menggenang dia, wudu, muka, tangan. Karena dalam bahasa Syafi'iyah, selama masih bisa diupayakan dan selama masih ada potensi untuk mendapatkan air, wajib hukumnya pakai air. Makanya kalau mau Syafi'iyah jangan nanggung. Ya. Itu caranya. Bawa botol kosong spray, diisi dengan air. Nanti wudunya pakai itu. Dan ingat, pastikan ketika disemprotkan ke tangan, telapak tangan itu airnya menggenang. Ya, menggenang. Nah, begitu. Gimana? Masih mau Syafi'iyah? Mikir-mikir ya. Baik. Kemudian keistimewaan Nabi yang ketiga. Wa uhillat li al-maghanim, dihalalkan untukku harta rampasan perang. Dihalalkan untukku harta rampasan perang. Kenapa dikatakan ini istimewa? Sebab nabi-nabi sebelumnya kalau mereka perang melawan orang kafir, begitu harta rampasan perang dikumpulkan, sudah dapat begitu ya, dikumpulkan, menggunung begitu. Udah, terus diapain?
nunggu. Kalau harta rampasan perang itu sudah terkumpul semuanya, tidak ada yang diselipkan oleh salah seorang prajurit. Kadang ada yang iseng itu kan, udah kumpul-kumpul, wah silap nih, masuk kantong, ya kan. Kalau sudah bersih semua prajurit, tidak ada yang berani-berani ngutil, ngumpetin, klepto. Maka sebagai tanda bukti ghanimah mereka diterima oleh Allah adalah ghanimah tadi akan dibakar. Allah turunkan api dari langit. Bus. Tapi kalau ada satu aja prajurit ngutil atau nyimpen harta rampasan perang, meskipun cuman satu sekrup, satu baut senjata, cuman tutup pedang atau penajam pedang, alat batu batu asah begitu, diumpetin, lalu mereka nggak tahu, nabinya nggak tahu juga, kok nggak turun-turun api. Nah ini berarti ini, makanya diriwayatkan ya, dulu ada seorang nabi yang hendak mengumpulkan harta rampasan perang. Sudah terkumpul semua, ditanya prajurit-prajurit, tidak ada yang nyimpan ya? Tidak ada, oke. Kok api nggak turun-turun? Karena bukti ghanimahnya itu terkumpul semua, api turun. Mesti ini ada yang ngumpetin. Ditanya, siapa yang ngumpetin? Nggak ada yang ngaku, ya sudah. Baik, kabilahnya di blok-blok gitu ya. Kabilah A, kabilah B, suku A, suku B udah. Nah, tiap masing-masing kepala suku diajak saliman sama Nabi. Mana yang dirasakan Nabi tersebut tangannya panas, berarti anggota klannya, anggota sukunya ada yang menyimpan harta rampasan perang. Nah, metal detektor disalim, oh sejuk, berarti prajuritmu aman. Oh sejuk, nah ini panas nih, berarti salah seorang prajuritmu ini. Habis itu baru prajurit-prajurit satu-satu salim, cek, wah ini panas, kau nyimpan apa? Ya. Enggak apa, nyimpan barang ghanimah sedikit. Nah, ketahuan cuman sedikit saja. Yang keempat, Nabi diberikan syafaat besar di hari kiamat. Dan yang kelima, Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat. Adapun Nabi sebelumnya khusus untuk kaum mereka saja. Barakallahu fiik, wallahu ta'ala alam. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.